Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang balance scorecard di mana terdiri dari anggota kelompok yaitu Ade Septiani, Aulia Rani Pranita, Dewi Afrita, Fatmian, Kartini, Putri Febriani Utari, dan Siti Mutia Hardani. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Balance scorecard terdiri dari dua kata. Balance artinya berimbang dan score artinya kartu skor pekerjaan atau kartu prestasi kerja orang. Keseimbangan balance di sini menunjuk pada adanya keseimbangan pada perspektif yang akan diukur. Satu, perspektif pelanggan. Kedua, perspektif internal. Ketiga, perspektif inovasi dan pembelajaran. Keempat, perspektif keuangan. Kaplan dan Norton menjelaskan bahwa balance scorecard melengkapi seperangkat ukuran finansial kinerja masa lalu dengan ukuran penolong disebut kinerja masa depan. Contoh hubungan balance scorecard dengan visi dan misi perusahaan bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, Kaplan dan Norton menjelaskan bahwa balance scorecard sebagai sebuah sistem manajemen, artinya semua ukuran finansial dan non-finansial harus menjadi bagian dari sistem informasi bagi semua pekerja di semua tingkat perusahaan. Semua pekerja harus memahami bahwa aktivitas mereka adalah biaya yang harus diperhitungkan manfaatnya. Hubungan balance scorecard dengan pemikiran strategis terdapat pada gambar. Pada umumnya, kinerja keuangan diukur dari 3 segi, yaitu 1. Segi kemampuan organisasi untuk memperoleh laba bersih yang lazim disebut net profit margin, yaitu laba bersih dibagi pendapatan penjualan. 2. Kemampuan organisasi mengoperasikan harta untuk memperoleh penjualan atau lazim disebut perputaran harta atau aset turnover, yaitu pendapatan penjualan dibagi total harta. 3. Kemampuan organisasi untuk menggunakan sumber pembiayaan dari luar yang lazim disebut equity multiplier, yaitu aset dibagi total equity. Manfaat balance scorecard bagi perusahaan menurut Kaplan dan Norton sebagai berikut. 1. Balance scorecard mengintegrasikan strategi dan visi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. 2. Balance scorecard memungkinkan manajer untuk melihat bisnis dalam perspektif keuangan dan non-keuangan. 3. Balance scorecard memungkinkan manajer menilai apa yang telah mereka investasikan dalam pengembangan sumber daya manusia, sistem, dan prosedur demi perbaikan kinerja perusahaan di masa mendatang. Kinerja keuangan adalah prestasi manajemen yang diukur dari sudut keuangan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Rumus nilai perusahaan, laba operasi bersih dibagi biaya modal rata-rata tertimbang, dan rasio total kapital harus lebih besar daripada biaya modal. Menurut Kaplan dan Norton 1996, BSC memiliki 4 perspektif, antara lain 1. Perspektif keuangan, 2. Perspektif pelanggan, 3. Perspektif proses bisnis internal, 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif keuangan, balance scorecard menggunakan tolak ukur kinerja keuangan. Contohnya, ROI, Return on Sales, ROA, laba bersih, penjualan bersih, peringkat kredit. Perspektif pelanggan dapat diukur dengan yang pertama, pangsa pasar, 2. Retensi pelanggan, 3. Kepuasan pelanggan, 4. Akuisisi pelanggan, 5. Profitabilitas pelanggan. 3. Perspektif proses bisnis internal. Proses bisnis internal adalah aktivitas mengoptimalkan penggunaan harta perusahaan dalam menciptakan produk atau jasa dan menemukan metode kerja baru yang efektif dan efisien. 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Cara untuk mengetahui pembelajaran dan pertumbuhan adalah melalui riset partisipasi aktif, melihat perilaku pelanggan, wawancara dan survei menggunakan kuesioner. Unsur-unsur kepuasan pekerja meliputi 1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan. 2. Penghargaan karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. 3.
akses yang memadai kepada informasi untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. 4. Dorongan aktif untuk bekerja kreatif dan menggunakan inisiatif. 5. Tingkat dukungan dari fungsi staf. Dan yang keenam, kepuasan keseluruhan dengan perusahaan. Kinerja harus diukur berdasarkan scorecard. Pengukuran kinerja keuangan intinya adalah 1. Kepuasan pemilik melalui Return of Equity atau ROE. Yang kedua, pengukuran pelanggan intinya adalah kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pengukuran proses bisnis internal intinya adalah efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, pengukuran pembelajaran dan pertumbuhan intinya adalah kepuasan karyawan. 4 keunggulan yang diperoleh perusahaan dengan menerapkan balance scorecard adalah 1. Komprehensif. Yang kedua, koheren. Yang ketiga, seimbang. Yang keempat, terukur. Kapital manusia atau human capital. Kapital manusia adalah seluruh potensi yang dimiliki manusia untuk mengoperasikan harta perusahaan dengan tujuan memperoleh laba. Potensi yang dimiliki manusia terdiri dari yang pertama pikiran, yang kedua perasaan, yang ketiga kata hati, dan yang terakhir kepentingan. Adapun teknik pengelolaan kapital manusia antara lain, yang pertama kepentingan hidupnya harus dipenuhi secara layak. Yang kedua, perasaannya dibuat senang, baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Yang ketiga, pikirannya dihargai. Dengan demikian, hakikat laba perusahaan dapat dicapai melalui dua dimensi kepuasan, yaitu kepuasan karyawan dan kepuasan pelanggan. Coba kita perhatikan bagian berikut ini, bahwasannya kepuasan karyawan merupakan puncak tertinggi. Kepuasan karyawan berhubungan dengan kepuasan pelanggan atau kinerja keuangan, dan juga berhubungan dengan laba atau kepuasan pemilik. Kapital organisasi atau organization capital. Organisasi bisnis adalah organisasi yang memiliki 7 jenis hubungan yang harmonis, yaitu yang pertama hubungan antara manajemen dan karyawan, yang kedua hubungan antara perusahaan dan pemasok, yang ketiga hubungan antara perusahaan dan pelanggan, yang keempat hubungan antara perusahaan dan pemerintah, yang kelima hubungan antara perusahaan dengan masyarakat, yang keenam hubungan antara perusahaan dengan perusahaan yang lain, yang ketujuh hubungan antara pemilik dengan manajemen. Hubungan antara manajemen dan karyawan adalah hubungan pekerjaan di mana manajer merancang, mengendalikan dan mengevaluasi pekerjaan dan karyawan melaksanakan pekerjaannya. Hubungan antara perusahaan dan pemasok dan kreditur adalah hubungan di mana perusahaan mengharapkan badan dan sumber pembiayaan dengan syarat pembayaran yang murah dan kreditur mengharapkan pembayaran yang dilakukan tepat waktu. Hubungan antara perusahaan dengan pelanggan adalah hubungan kepuasan di mana perusahaan merasa puas jika mendapatkan laba sesuai dengan yang diharapkan dan pelanggan merasa puas atas pelayanan yang didapatkan. Hubungan antara perusahaan dengan pemerintahan adalah hubungan patron-klien di mana perusahaan merasa aman jika menjalankan bisnis dengan perlindungan dari pemerintah dan pemerintah merasa senang jika perusahaan memberikan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat adalah hubungan kelestarian lingkungan di mana perusahaan memberikan sumbangan kepada lingkungan sosial di mana tempat beroperasinya dan masyarakat merasa mendapatkan kesempatan kerja. Hubungan antara pemilik dengan manajemen adalah hubungan wewenang dan tanggung jawab di mana pemilik memberi wewenang kepada manajer untuk mengelola perusahaan dan manajer memberikan keahliannya untuk mengelolanya.